Sensitivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dalam menentukan kebijakan itu sangat-sangat rendah. Dan bahkan saya katakan DPR sama sekali tidak berfungsi untuk melindungi rakyat dari kebijakan yang merugikan rakyat. Sama sekali tidak berfungsi. Paradigma yang berlaku sekarang adalah BBM bukan lagi untuk pelayanan publik, tapi BBM adalah objek untuk berdagang dari kebijakan pemerintah. Nah, yang ini yang menarik. Nah, kenapa sih kalau memang harga pasar yang berlaku, maka seharusnya jangan ada larangan dong terhadap penjual BBM SPBU lain yang menjual semaunya dia aja. Jangan dilarang, siapa tahu memang dia lebih murah. Kalau tidak, maka rakyat ini dipaksa untuk dipaksa untuk membeli harga yang ditetapkan oleh badan usaha. Dalam hal ini Pertamina. Saya ingin menyatakan bahwa sensitivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dalam menentukan kebijakan itu sangat-sangat rendah. Dan bahkan saya katakan DPR sama sekali tidak berfungsi untuk melindungi rakyat dari kebijakan yang merugikan rakyat. Sama sekali tidak berfungsi. Saya pembahas tentang kenaikan BBM mulai Orde Baru. Jadi saya paham betul namanya kenaikan BBM itu adalah suatu yang sangat krusial sehingga membutuhkan pembahasan yang sangat panjang. Itu biasanya dimulai dari perhitungan Kementerian Keuangan yang mulai, kemudian Kementerian SDM, kemudian kita ke DPR untuk mendapatkan ini ke DPR, kemudian dari DPR naik menjadi dirapatkan di Menko untuk menghitung semua dampak ekonomi dari kenaikan BBM, dampak fiskal dari kenaikan BBM, dampak daripada kehidupan rakyat miskin terhadap kenaikan BBM. Itu selalu dibahas. Dan setelah itu baru lakukan sidang kabinet. Sidang kabinet untuk membahas semua dampaknya. Nah, sehingga tidak pernah namanya kebijakan kenaikan BBM itu adalah kebijakan tunggal. Selalu ada kebijakan afirmatif lain. Bisa dengan bantuan sosial, bisa dengan subsidi ditambah, dengan untuk memenuhi kerugian masyarakat dari kenaikan harga BBM. Karena kenaikan harga BBM itu bukan persoalan gampang. Karena selain yang langsung seperti kita, tapi itu terhadap industri juga akan naik, kemudian produk industri akan naik, kemudian produk-produk lain akan naik, inflasi akan naik, dampaknya besar sekali. Tapi saya lihat ini diabaikan begitu saja. Dan kita ingat, dulu saking seriusnya namanya kenaikan BBM, maka itu dulu kadang-kadang presiden yang mengumumkan. Karena ini sangat-sangat strategis. Nah, mulai berubah itu
adalah karena dulu seluruh BBM masuk subsidi, kemudian dipisahkan dan dikurangilah BBM bersubsidi. Kemudian yang dibahas hanya BBM bersubsidi dan dibiarkan berlaku harga pasar. Tapi kita ingat dulu bahwa BBM subsidi saat itu mungkin mencapai 60-70%, hanya 30% yang BBM komersial yang istilahnya mengikuti harga pasar. Sekarang sepertinya BBM bersubsidi tidak hanya sekitar 10%. BBM tidak bersubsidi yang 90%. Mencari BBM bersubsidi pun susah sekali. Petramax susah sekali mendapatkannya. Nah, jadi sekarang yang saya lihat bahwa betul-betul kepentingan rakyat sudah diabaikan dari kebijakan-kebijakan kenaikan harga BBM. Nah, sekarang publik harus paham sekarang bahwa kenaikan harga BBM itu sebenarnya betul-betul bukan berlaku harga pasar, tapi berlaku aturan pemerintah. Jadi walaupun tidak disubsidi sekarang, itu ada aturan keputusan Menteri ESDM yang mengatur tentang standar harga BBM di Indonesia. Menariknya dari dari keputusan tersebut tidak terjadi persaingan. Tidak terjadi persaingan sehingga walaupun ada BBM SPBU asing yang bukan Pertamina atau swasta yang bukan Pertamina, itu harganya tidak boleh melebihi dari harga yang di Pertamina. Nah, jadi kalau dikatakan ini sebenarnya sama dengan pengelolaan negara yang sudah dikendalikan, tidak ada mekanisme pasar. Masih ingat dulu waktu saat menaikkan harga BBM, tahu-tahu salah satu SPBU, merek BBM SPBU yang menurunkan RON 90 yang setara dengan Pertalite langsung kan ditegur oleh pemerintah dan besoknya dinaikkan kembali. Jadi saya heran sekarang, seharusnya kalau harga pasar dibiarkan dong mereka bersaing. Kalau harga pasar, ini kan bukan harga pasar, dampaknya adalah bahwa karena tidak diatur harganya, tapi tidak diizinkan bersaing, maka pemerintah seakan-akan menempatkan rakyat sebagai konsumen untuk berdagang. Itu yang terjadi sekarang. Nah, dulu BBM itu rakyat ditempatkan sebagai pelayanan publik. BBM itu adalah pelayanan publik. Jadi menurut saya, paradigma yang berlaku sekarang adalah BBM bukan lagi untuk pelayanan publik, tapi BBM adalah objek untuk berdagang dari kebijakan pemerintah. Nah, yang ini yang menarik. Nah, kenapa sih kalau memang harga pasar yang berlaku, maka seharusnya jangan ada larangan dong terhadap penjual BBM SPBU lain yang menjual semaunya dia aja. Jangan dilarang, siapa tahu memang dia lebih murah. Kalau tidak, maka rakyat ini dipaksa untuk dipaksa untuk membeli harga yang ditetapkan oleh badan usaha. Dalam hal ini Pertamina. Saya orang BUMN, saya nggak setuju. Jadi saya kasih contoh aja. Di perbankan kan dibebaskan saja bersaing tuh, nggak ada masalah. Bank swasta, bank asing, bank pemerintah kan nggak ada masalah, bersaing saja. Suku bunganya, pelayanannya, akhirnya kan bagus. Telekomunikasi juga bersaing saja kok, antara Telkom dengan yang lain bersaing saja. Kenapa Pertamina nggak diizinkan bersaing? Oke, izinkan saja bersaing. Kalau memang ini supaya kita tahu juga, bukan saya ini karena bukan apa-apa. Saya paham Pertamina. Siapa tahu titipan-titipan bisnis para penguasa yang menyebabkan harga Pertamina mahal sehingga rakyat dikorbankan. Dampaknya adalah perusahaan penjual BBM swasta atau asing yang ada di Indonesia justru menikmati keuntungan dari ketidakefisienan yang dibuat dan menjadi proteksi. Saya tidak tahu sama sekali alasan di keluarnya keputusan Menteri ESDM yang baru yang mengatur tentang harga BBM non subsidi. Saya nggak tahu kenapa itu keluar sehingga menghilangkan persaingan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lihat, saya sangat-sangat heran. Kenaikan BBM
beberapa hari lalu, Mas Slamet masih ingat dulu kalau mau kenaikan BBM kan nunggu jam 24.00 kan. Itu dan dirahasiakan betul apa namanya waktu pengumumannya. Itu dirahasiakan betul. Sekarang tuh ya kayak ya terserah aja kapan aja dan berapapun harganya apa naiknya kita nggak tahu. Saya heran sekali kenaikan yang 2-3 hari lalu ini itu terlalu besar menurut saya. Sangat-sangat besar logika saya. Ada apa di balik ini? Ada apa di balik ini? Karena harga minyak itu masih sekitar 80-an dolar. Crude masih sekitar di situ. Kurs dolar itu masih relatif apa namanya? Masih relatif stabil, bukan stabil 15.300 apa skala. Itu kan tidak naik. Nah, kita lihat aja lah. Ada yang naik sampai 20% loh. Jenis BBM itu. Di mana alasannya naik 20% sementara harga minyak tidak naik, kurs tidak terlalu besar. Ada apa? Apakah Pertamina sedang panen? Sedang panen. Apakah kita rakyat ini apa namanya disuruh menyumbang tanda kutip lewat BBM? Nah, karena tidak ada lagi DPR yang bisa membuka, harusnya kita menuntut Komisi 7 buka struktur harga. Kenapa harga ini terjadi? Nah, begini maksud saya, itu harusnya keluar. Yang tadi dikatakan, saya baca bahwa itu MOPS plus alfa. Nah, yang kita selalu tidak tahu itu alfanya berapa, MOPS-nya itu. Nah, alfanya berapa? Nah, itu harus dibuka ke publik. Nah, saya dari dulu tidak pernah setuju memakai standar BBM di Indonesia itu dalam MOPS, harga rata-rata Singapura. Karena begini, harga itu kira-kira BBM yang masuk dari Singapura, impor per hari kita mungkin 400 sampai 500 ribu barel per hari. Secara pasar, apabila Anda sudah menetapkan harga di suatu tempat, maka harga di situ akan menjadi penentu. Jadi, karena dimasukkan dalam aturan, maka berapapun harga BBM Singapura, maka pasti dibeli. Karena harga dari situ standarnya. Nah, kenapa sih tidak dibebaskan saja? Kan banyak spot-spot harga minyak dunia di berbagai tempat. Jadi nggak usah dinyatakan MOPS-nya Singapura bahwa harga rata-rata yang terendah yang terjadi di seluruh dunia. Tapi saya paham, pelobi, pengusaha, yang terkait dengan Singapura itu sangat banyak. Dan itu saya pernah diusir di sidang rapat DPR karena mempertahankan saya tidak setuju dengan memakai standar Singapura, tapi memakai standar termurah di Indonesia. Dan yang mengusir saya juga adalah menteri, tapi saya keluar dengan tegak bahwa saya memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah itu saya pikir, jadi saya simpulkan bahwa kenaikan BBM sekarang ini, pemerintah sudah menempatkan BBM bukanlah komoditas strategis dan bukan komoditas untuk melindungi kepentingan rakyat, tapi merubah menjadi komoditas bisnis oleh banyak pihak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sensitivitas penguasa dan fungsi DPR sama sekali nol untuk melindungi kepentingan rakyat dalam hal kaitannya dengan BBM. Mereka diam 1000 bahasa, dan saya di tempat yang kesempatan ini saya ingin menyatakan dan saya memberikan hormat kepada Partai Keadilan Sejahtera yang masih mau berjuang walaupun saya lihat sudah sendirian untuk memperjuangkan, menyuarakan kepentingan rakyat. Dan saya harap PKS bukalah semua dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pemerintah, anggota PKS di Komisi 7 dan Komisi 6, saya berharap muncul sebagai pejuang rakyat untuk melindungi kesewenang-wenangan penetapan harga komoditas kebutuhan strategis rakyat untuk yang membuat rakyat menderita. Yang terakhir adalah bahwa saya berharap terpaksa saya menyatakan jangan jadikan rakyat
sebagai ladang bisnis oleh penguasa dan pengusaha. Itu saja pengantar saya. Terima kasih. Ya, Bang Dr. Muhammad Said itu confirm ya Bang ya bahwa kondisi existing saat ini BBM subsidi 10%, BBM non subsidi 90%. Dan ini apa artinya Bang? Dan sejauh mana Bang tren kebijakan energi ke depan, terutama BBM, dan apa saja sih sebetulnya problem kebijakan energi dalam hal ini BBM Bang? Saya tidak punya angka pasti tadi apakah 10%, tapi saya dikatakan sudah sedikit sekali. Solar masih oke lah, tapi di luar itu sedikit sekali. Saya belum punya angkanya berapa persen, tapi kira sangat sedikit. Begini sebenarnya, kebijakan BBM itu sangat tergantung dari sikap penguasa. Apakah penguasa mau memihak ke rakyat atau tidak? Karena BBM ini adalah mau tidak disubsidi boleh, mau disubsidi boleh. Yang saya ingin katakan bahwa kita lihatlah, waktu saat Presiden SBY itu subsidi itu pernah hampir 50% loh dari APB. Itu namanya memihak ke rakyat. Sekarang BBM kan dihilangkan semua, pupuk dihilangkan semua, dikurangi subsidinya, sementara mensubsidi kebutuhan tingkat tinggi. Bayangkan di tengah rakyat susah, tahu-tahu muncul rakyat susah mencari pupuk, susah mencari BBM bersubsidi. Muncul ide mensubsidi mobil listrik, mensubsidi kereta api cepat Jakarta-Bandung. Itu menunjukkan bahwa hati pengambil kebijakan sama sekali tidak ada untuk rakyat. Itu nggak usah lah, bullshit kalau dia menyatakan. Karena muncul ide saja, itu menunjukkan bahwa, sorry rakyat, aku mau mensubsidi orang kaya loh, bukan kalian. Gitu. Itu kira-kira ini saya. Kalau ke depan, saya sih berharap memang kita subsidi harus adil. Tapi kita harus menjadikan kebijakan subsidi adalah kebijakan untuk memproteksi rakyat agar tidak menjadi beban akibat gejolak harga komoditas tertentu, atau menjaga kehidupan rakyat agar tetap bisa memiliki daya beli yang cukup dari pekerjaan mereka. Seperti subsidi pupuk itu wajib sama sekali, bukan dikurangi, karena itu kehidupan petani sudah susah sekali. Dan kenapa muncul ide subsidi yang lain-lain sementara subsidi pupuk dikurangi? Itu Mas Slamet. Bang, seberapa jauh Bang kebijakan afirmatif di setiap pilihan kebijakan kenaikan BBM ini yang diambil pemerintah misalnya saat ini itu dilakukan? Kalau kita melihat postur anggaran pendapatan belanja negara kita tahun 2023 dan seberapa trennya kalau Abang melihatnya dari sisi kebijakan afirmatif ketika pilihan kebijakan kenaikan BBM itu diambil, Bang Dr. Muhammad Saididu? Saya pikir ini semua dari dampak karena pemerintah sudah tidak memiliki ruang fiskal yang cukup. Artinya ruang fiskal itu APBN yang cukup. Saya kasih gambaran begini, Mas Lam. Sebenarnya ini semua kenaikan ini karena sudah tidak kuat memenuhi. Dan saya harus, kasih konsep begini. Membayar bunga utang saja sudah 500 triliun. Membayar pokok kira-kira 600 triliun. Jadi 1.100 triliun hanya untuk utang. Oke? Subsidi untuk semuanya yang disiapkan hanya 300 triliun. Untuk semuanya. Pupuk, BBM, transportasi, listrik. Itu semuanya sudah di situ. Nah, terus negara tidak punya uang lagi. Supaya paham bahwa negara tidak punya uang untuk mensubsidi lagi, saya kasih hitungan sederhana. Pendapatan sekitar 2.781 triliun pendapatan negara 2024. Dipakai untuk gaji mendekati 500 triliun. Oke. Untuk pendidikan, karena pendidikan kan harus 20%, sekitar 500 triliun juga. Jadi ditambah utang dan pokok utang sudah 2.100 triliun. Saya ulangi tadi 2.781 triliun. Berarti tinggal 681 triliun. Oke? Sekarang
transfer ke daerah 800 triliun. Itu untuk DAU, DAK, dan lain-lain. Itu wajib juga. Sudah minus hampir 200 triliun. Tambahin subsidi, maka minus 1.400 triliun. Tambah lain-lain. Tidak ada, belum Hankam, belum polisi, belum lain-lain. Jadi sebenarnya negara kita secara fiskal, secara akuntansi fiskal itu sudah bangkrut. Akhirnya presiden sekarang 2024 nanti akan harus menarik utang 1.250 triliun untuk menjaga agar masih bisa belanja. Jadi semua ini dampak daripada kebijakan dulu untuk menambah utang yang selalu besar, sehingga sekarang kita harus bayar utang, sehingga tentang publik, kebutuhan publik untuk subsidi itu sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Dampaknya adalah kemungkinan besar akan dibawa semua secara komersial. Oke, itu pilihan yang sangat berat. Jadi saya berharap pemerintah siapapun terpilih 2024, kembalikanlah bahwa negara itu harus hadir untuk melindungi rakyat. Itu saya pikir. Ya, Dr. Muhammad Sajudu. Tapi Pak Erick Thohir di dalam akun pernyataan resminya di akun Instagramnya Jumat 1 September menyatakan bahwa sekalipun utang BUMN 1.600 triliun itu dinilai jumbo, tapi BUMN punya modal jumbo senilai 3.150 triliun rupiah. Apa komentar Anda, Dr. Muhammad Sajudu? Itu agak aneh sih, begini. Itu kan sebenarnya agak aneh. Sejak pemerintahan Jokowi, utang BUMN, perbankan, dan keuangan dikeluarkan sebagai utang. Sementara negara sebelumnya itu masuk sebagai utang, termasuk saya masuk utang. Jadi kalau di jumlah utang BUMN sebenarnya itu sekitar 6.500 triliun, bukan 1.600 triliun. 1.600 triliun itu adalah utang yang non keuangan. Dulu 2014 utang BUMN non keuangan itu 400 triliun. Jadi jangan juga menyatakan utang sekarang nggak jumbo. Nah, aset BUMN, supaya publik tahu, aset terbesar BUMN itu adalah PLN. PLN itu tiang listrik, tempat berdirinya listrik. Itu aset non-tradable, tidak bisa dijual. Jadi kalau Pak Erick menyatakan itu betul di buku ada. Tapi secara real, kalau itu mau disita, sitalah tuh tiang listrik PLN tuh, dikejar dulu ke seluruh rakyat. Kan kira-kira begitu. Jadi, nah, yang menarik Mas Slamet adalah Kementerian BUMN atau punya aturan akuntansi yang menarik, mengeluarkan utang dana pihak ketiga di perbankan sebagai bukan utang. Sementara di aset dimasukkan. Kan lucu kan? Jadi nah, orang yang ngerti akuntansi sedikit, ada debit, ada kredit kan. Di kredit dimasukkan sebagai aset, tapi di debit tidak dimasukkan sebagai utang. Lah, gimana? Kalau Anda tidak mengakui itu sebagai utang, maka jangan dimasukkan ke aset dong. Ya kan? Nah, dan harus dipikir bahwa utang dana pihak ketiga di perbankan itu kalau terjadi apa-apa itu pasti tanggung jawab pemerintah. Nggak usah BUMN lah. Dulu, krisis 98, itu BLBI yang ratusan triliun, itu kan bukan uangnya BUMN, bukan kerugian BUMN, kerugian swasta yang ditanggung oleh rakyat, oleh pemerintah karena rugi rakyat. Tapi kok sekarang ya lucu-lucuan aja menurut saya, itu cara-cara untuk menutup. Jadi saya repotnya tuh harus membuka seperti ini karena kok kayak begini sih nggak jujur gitu loh, nggak jujur dalam segala hal. Nah, yang menarik lagi tuh ya kan baru mengumumkan untung Pertamina besar sekali. Kalau untung Pertamina besar sekali, kenapa kau naikkan BBM sekarang? Iya kan? Nah, tapi saya paham, siapa tahu, saya lama di BUMN ya, paham saya. Ada namanya untung neraca, ada namanya cash flow. Saya menduga yang terjadi adalah untung neraca. Cara mensiasati untung neraca adalah utang-utang pemerintah ke Pertamina dimasukkan sebagai pendapatan lancar. Padahal belum tentu dibayar.
Dan saya punya info bahwa utang pemerintah ke Pertamina itu sekitar 200 triliun. Jadi, siapa tahu sebenarnya Pertamina lagi kekurangan cash flow karena pemerintah tidak membayar utangnya ke Pertamina, memaksa Pertamina harus menaikkan BBM. Itu. Dokter. Bisakah kita ini merealisasikan kedaulatan energi, terutama challenge bagi calon presiden ke depan? Dan apa indikator kedaulatan energi itu bisa diwujudkan, Dokter Muhammad Said itu? Itu saya juga membaca tadi berita ada calon presiden menyatakan akan berhenti impor energi kalau terpilih. Itu saya baca itu. Sebagai orang yang paham, saya nggak tahu, mungkin saya terlalu bodoh. Sebagai gambaran saja, produksi minyak kita itu hanya sekitar 750 barel per hari. Konsumsi kita sekitar 1,5 juta barel per hari. Betapa hebatnya orang itu langsung membangun kilang dan punya ketemu cadangan untuk memenuhi minyak saja, BBM saja. Gas termasuk LPG. LPG itu kita belum punya pabrik sama sekali, LPG. Dan nah, kemudian mereka menyatakan bahwa akan menjadikan jagung, singkong sebagai sumber energi. Nah, mereka tak paham bahwa harga singkong sekarang kalau dijadikan energi berarti kira-kira harga bensin menjadi 2.000 sampai 20.000 sampai 30.000 per liter. Jadi saya bingung benar janji-janji seperti itu. Jadi saya sekarang agak-agak ini. Nah, kedaulatan energi adalah kemampuan negara untuk menyiapkan energi yang dibutuhkan oleh rakyat dengan harga dan kualitas yang wajar dan kualitas yang sesuai. Itu kedaulatan energi. Karena tidak mungkin lagi bermimpi untuk pemenuhan energi secara sendiri. Tidak mungkin. Itu saya bilang tidak mungkin, lupakan, itu udah lewat zamannya. Jadi saya hanya berharap ya kita sekarang menunggu janji-janji yang tidak masuk akal, dan tugas saya siapapun termasuk orang tahu bahwa saya dekat dengan Pak Anies Baswedan, termasuk beliau kalau bikin janji yang nggak memenuhi saya juga akan katakan itu tidak masuk akal. Gitu. Jadi kita harus melindungi rakyat agar tidak korban janji lagi. Cukuplah SMK menjadi biang kerok janji yang tidak terpenuhi. Bang, terakhir Bang, silakan diberikan masukan Bang kepada para penyelenggara negara soal pilihan kebijakan kenaikan BBM non subsidi. Kelihatannya non subsidi, tetapi sejauh mana implikasinya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Bang, terhadap para penyelenggara negara Bang? Saya bilang begini, sebaiknya itu yang menentukan harga kenaikan BBM itu Menko. Karena dialah biasanya kita menyampaikan perindustrian gimana dampaknya terhadap harga kenaikan harga produk. Kementerian Perhubungan memberikan laporan akan terjadi kenaikan ini. Nah, sehingga di situ kita lihat apakah memang terjadi kenaikan seperti ini, dan itu harus dibuka bahwa sudah diprediksi akan terjadi kenaikan ini, inflasi akan terjadi begini, itu dibuka semua ke publik karena itu menyangkut publik. Yang problem bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah memang pemerintah sudah ingin melepaskan energi ini sebagai harga pasar murni, tidak ada lagi intervensi subsidi. Jangan main banci seperti sekarang. Menyatakan tidak mengatur BBM non subsidi tapi ada keputusan menterinya. Itu kan mengatur. Terus masih menyatakan ada BBM subsidi, tapi faktanya tidak ada. Tidak ada BBM, maksudnya tidak ada, itu susah mendapatkan. Cobalah Anda cari Petralite di mana Anda bisa dapat. Susah sekali. Dan dan itu harus dibuka sekarang. Berapa liter Petralite yang ini kan dulu, kan kita ini kan dulu tuh. Itu terbuka loh dulu di websitenya bahwa BUMN subsidi di kabupaten ini sekian liter. BUMN subsidi kan sekian liter, itu terbuka. Sekarang kita nggak tahu. Itu saya pikir saya sih berharap
masalah energi ini masih perlu kehadiran pemerintah. Bukan dilepaskan ke mekanisme pasar yang diatur. Bahayanya sekali Mas Slamet. Ini kan mekanisme pasar yang diatur. Akhirnya sangat terbuka ruang untuk kong kali kong. Sangat terbuka ruang kong kali kong. Maksudnya begini, dikatakan tidak disubsidi, tapi ada keputusan Menteri SDM. Itu aneh itu. Jadi aneh. Kalau tidak disubsidi, dikatakan harga pasar, sehingga seakan-akan hanya Pertamina yang berhak menaikkan BBM. Saya paham bahwa di Pertamina tidak akan berani menaikkan BBM kalau tidak ada sinyal dari atas. Itu nggak mungkin, gitu loh. Gitu. Jadi janganlah orang di dalam ini merasa kita di luar ini bodoh-bodoh aja semua. Nggak bodoh lah. Jadi walaupun tiap hari, tiap saat di Pertamina, konferensi pers, saya yang menaikkan, tidak pemerintah. Bullshit.